Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya, yaitu lampos.co, lampungpos.id, dan sai100fm.id, dan masih bersama dengan Bang Ago. Bang Ago, kita akan mulai dari trending topik yang ada di lampos.co, di antaranya Puji Santoso janji wujudkan pemekaran Kabupaten Bandar Lampung Baru. Berikutnya, Sat PJR gagalkan pencurian motor di Lampung Selatan. Polres Pringsewu tangkap 4 penyalahguna narkotika. Lampung Selatan, antisipasi lonjakan pasien COVID-19 usai libur panjang. Dan yang berikutnya adalah vaksin untuk usia lanjut harus diperhatikan serius. Ini beberapa berita masih berkaitan dengan vaksin dan juga COVID-19. Iya, salah satunya kesigapan Pemkab Lampung Selatan untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19 pasca libur panjang akhir tahun lalu ya. Sebagaimana kita ketahui, Lampung Selatan itu termasuk zona oranye dan dia juga merupakan salah satu zona destinasi wisata di Provinsi Lampung, dan yang tidak kalah penting mereka juga merupakan gerbang dari Pulau Sumatera, ya kan, di mana ada keberadaan Pelabuhan Bakahuni, ya kan. Jadi sudah sewajarlah pemerintah Lampung Selatan itu bertindak cepat, jangan sampai persebaran COVID-19 di daerah Lampung Selatan itu melonjak pasca libur Nataru. Kedua, soal berita vaksin ya. Berita vaksin ini benar-benar dicari pembaca karena memang banyak masyarakat yang ingin tahu tentang vaksinasi COVID-19 itu seperti apa. Nah, salah satu yang trending kemarin itu adalah untuk orang-orang usia lanjut itu harus memperhatikan ya kan kondisi tubuh mereka, apakah mereka punya penyakit-penyakit bawaan yang itu justru apabila menerima vaksin akan bereaksi buruk. Nah, itu informasi yang digali oleh masyarakat saat ini di lampos.co. Oke, jadi makanya menjadi trending topik ya salah satunya. Kita beralih ke lampungpos.id, Bang Ago, dan berita pilihan di lampungpos.id diantaranya pejabat beri contoh di vaksin. Yang berikutnya normalisasi sungai dan drainase bulan depan. Pria ajak anak minum racun karena istri jadi TKW. Dan klaster hajatan Tubaba, 18 positif COVID-19. Dan yang terakhir, Kecamatan Pringsewu tambah 18 kasus COVID-19. Ini ada informasi COVID-19 dan juga ada pria ajak anak minum racun karena istri jadi TKW, cukup menjadi perbincangan juga. Ya, ini tragedi ya di Lampung Timur ya, satu keluarga ya, ayah mengajak 2 anaknya. Dan naasnya itu 1 orang meninggal ya, 1 orang lagi dalam kondisi kritis karena istrinya itu menjadi TKW ya. Menjadi TKW tentu saja karena kebutuhan ekonomi keluarga tersebut. Kasus-kasus bunuh diri ya kan, pembuangan bayi itu cukup marak dan ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Kenapa fenomena seperti ini bisa terjadi? Perlu dilihat ke belakang, apakah orang-orang yang berhadapan dengan situasi-situasi tragis seperti ini adalah mereka yang tidak tersentuh dengan jaring pengaman sosial yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Jadi peristiwa ini harus kita maknai juga seperti itu ya. Pemerintah harus mengevaluasi lagi apakah jaring pengaman sosial yang disalurkan selama pandemi itu sudah tepat sasaran. Jangan sampai mereka ini adalah korban dari itu tadi, ketidakakuratan jaringan pengaman sosial yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan terakhir itu soal klaster hajatan. Ini harus menjadi perhatian masyarakat. Betul sekali, karena sudah sering ya Bang Ago. Betul, pada prinsipnya begini, vaksin memang sudah ya bisa kita katakan hampir siap gitu, atau bahkan dalam pekan depan kita optimis siap. Tapi itu tidak berarti ya kita harus melonggarkan protokol kesehatan, ya, abai menjaga jarak, ya kan, kemudian menciptakan kerumunan di mana-mana gitu kan. Hajatan boleh sih, karena saya juga pernah mengikuti beberapa resepsi, tetapi dengan protokol kesehatan. Misalnya jarak duduk dibatasi, antara pengantin dan tamu tidak bersalaman, ya kan. Kemudian mengambil menu makanan itu
sendiri, sendok sendiri. Artinya tetap bisa kok selama itu menerapkan protokol kesehatan. Nah, yang salah ini kan kalau tidak menerapkan protokol kesehatan Iya, itu. betul sekali. Itu sangat penting sekali ya. Oke, kita beralih ke sai100fm.id. Trending topik diantaranya yang pertama, Grammy Awards di tahun 2021 ditunda akibat pandemi. Yang selanjutnya, Song Hye Kyo bakal main drakor garapan penulis Descendant of the Sun. Yang selanjutnya, film Ready Player One, Player Two dalam proses produksi, Bang Ago. Dan yang selanjutnya, film Lost Man Bubroto resmi selesai syuting. Dan yang terakhir, konser perdana Baekhyun EXO disaksikan 110.000 penonton di 120 negara. Iya. Ini mungkin penundaan Grammy Award mungkin kabar buruk dari penyanyi Beyonce ya, karena dia kabarnya mendapatkan cukup banyak nominasi dalam ajang tahunan musisi dunia Grammy Award yang biasanya diselenggarakan di Los Angeles. Dan sudah kita tebak kenapa itu ditunda, karena memang kondisi di Amerika itu sebenarnya tidak jauh lebih baik dari kita, bahkan lebih buruk gitu loh dalam penanganan COVID-19. Rumah sakit di sana kabarnya penuh gitu, dan sudah keputusan yang tepat lah jika panitia menunda event akbar ini. Walaupun saya juga sanksi kalau misalnya event ini diselenggarakan nanti itu bisa menyajikan kemewahannya, ya kan? Karena apa? Karena memang harus tetap dalam kondisi pandemi dan menjalankan protokol kesehatan. Apalagi tundanya tidak lama seperti itu Bang Ago ya, dari akhir Januari ke pertengahan Maret 2021. Nah, terakhir ini mungkin suatu film ya, Lost Man Bubroto itu yang dinanti oleh bukan kita ya tentunya, tapi orang tua kita mungkin ya. Karena Lost Man Bubroto itu adalah serial legendaris di TVRI ya, di mana itu kita melihat aktor-aktor Matias Mucus ya lahir dari situ. Kemudian yang memerankan Pak Broto yang ciri khasnya menggunakan ukulele. Saya ingat tapi saya lupa namanya. Saya nonton dikit-dikit aja. Nonton dikit-dikit aja. Tapi penasaran nih ya. Ya, karena saya waktu itu masih kecil. Masih kecil, berarti harus nonton ketika ini tayang nanti. Karena Matius Mucus pun main lagi di sini. Iya. Matias Mucus, Maudy Kusnaidi. Ya. Dan pemain muda lainnya juga ada ya. Kita lihatlah bagaimana serial legendaris ini di tangan-tangan aktor senior maupun pendatang baru di perfilman Indonesia. Oke Bang Ago, terima kasih sudah hadir hari ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan tajuk dan juga trending topik yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Saya Nana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa pesan ibu, terapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun, dan juga menjaga jarak. Sampai jumpa.